aku Awardi Beasiswa Unggulan tahun 2020. Hari ini aku mau bawa kabar gembira buat kalian semua. Ada yang tahu apa? Iya, pendaftaran beasiswa unggulan tahun 2022 telah dibuka. Meraih masa depan sukses bersama beasiswa unggulan, insan cerdas dan kompetitif. Jadi buat kalian yang sedang berada di bangku kuliah semester 1 dan 3 berkesempatan mendapatkan beasiswa ini. Beasiswa unggulan merupakan beasiswa Kemendikbudristek yang diberikan untuk masyarakat berprestasi. Jadi buat teman-teman nih yang bertanya-tanya, Kak, pendaftarannya dibuka dari tanggal berapa? Kak, persyaratannya apa aja? Jadi, pendaftaran beasiswa unggulan tahun 2022 dibuka dari tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022. Jadi waktunya sangat singkat ya, hanya sekitar 12 hari. Entah ada perpanjangan atau tidak, so kalian harus persiapkan diri kalian. Untuk kalian yang ingin mendapatkan info lebih lanjut mengenai beasiswa unggulan, kalian bisa akses persyaratan dan pendaftarannya di link di bawah ini. Atau di Instagram beasiswa unggulan, kalian bisa follow untuk mendapatkan info-info resmi dari beasiswa unggulan. Aku mau bagi pengalaman nih buat kalian yang akan apply beasiswa unggulan. Jadi, waktu aku pertama kali mendaftar, aku berada di bangku kuliah semester 3. Waktu itu aku mendapatkan info beasiswa unggulan dari teman-teman angkatanku. Dan kenapa akhirnya aku memutuskan untuk mendaftarkan beasiswa unggulan ini? Jadi, aku merasa bahwa IPK ku itu mencukupi untuk mengapply beasiswa ini. Yaitu pada saat di semester 3 itu IPK ku 3,91. Yang tentu saja menurut aku berhak mendapatkan beasiswa ini. Selain dari itu, beberapa piagam yang aku dapatkan juga menurutku aku sangat optimis untuk bisa mengapply beasiswa ini. Adapun piagam-piagam yang aku masukkan dalam pendaftaran beasiswa ini itu merupakan piagam-piagam dari semenjak SMA sampai kuliah di bangku semester 3. Dan tentu saja piagam-piagam apa saja yang aku masukkan yaitu prestasi-prestasi semasa SMA, mendapatkan peringkat di kelas, juara umum, kemudian mendapatkan peringkat juara ujian nasional pada saat waktu itu, kemudian piagam-piagam seminar nasional yang relevan dengan mata kuliah program studi yang kalian ambil. Jadi waktu aku daftar itu sekitar 40 piagam yang aku kasih masuk dan termasuk piagam-piagam olimpiade. Jadi di sini itu beasiswa unggulan kan merekrut atau memberikan dana buat kalian untuk masyarakat berprestasi. Ya tentu saja yang dibutuhkan itu piagam-piagam yang mendukung. Ketika aku mendaftar beasiswa unggulan pada saat itu, salah satu persyaratannya itu yaitu pembuatan esai dengan judul Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Jadi kalian akan diminta untuk menuliskan esai dengan beberapa syarat, yaitu minimal 3 lembar. Pada saat itu aku menulis esai itu mencari referensi di beberapa banyak di Google dan di YouTube cara menulis esai. Padahal waktu itu aku pertama kali menulis esai dan sebelumnya esai yang aku tuliskan itu sangat berantakan dan tidak menurutku kalau dibaca biasa saja begitu, tidak akan menarik perhatian pembaca. Namun waktu mau apply beasiswa unggulan ini, aku sangat belajar untuk menuliskan esai yang baik dan benar, dan beberapa kali meminta perbaikan dari senior-senior yang sudah sering untuk membuat esai. Jadi membuat esai ini bukan hanya serta-merta kalian menulis dan bercerita, tapi tips paling penting dari aku adalah ketika menuliskan esai itu kalian bercerita yang sejujur-jujurnya tentang prestasi kalian, tentang apa yang menjadi kebanggaan kalian. Karena pada saat itu judul aku kan Aku Generasi Unggul Bangsa Indonesia begitu. Jadi di sini dia bercerita mengenai bagaimana sih menjadi generasi unggul itu
dan prestasi apa saja yang sudah diraih. Nah itu kalian harus bercerita secara sejujur-jujurnya. Jangan ada yang dilebih-lebihkan dan jangan ada yang dikurang-kurangi. Dan waktu itu aku bercerita mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai dengan tingkat kuliah, prestasi apa saja yang sudah aku terima. Dan waktu itu juga keadaannya lagi COVID, jadi esainya itu dikaitkan dengan keadaan COVID. Nah, jadi kenapa sih pentingnya kejujuran dalam menulis esai itu? Menurutku karena yang pertama, kalau kalian mau nge-play sesuatu, melakukan sesuatu, harus dilakukan dengan kejujuran dulu. Dan kemudian selanjutnya itu setelah kalian jujur, pasti juga pembaca atau tim penilai ini akan tahu ini kayaknya dilebih-lebihkan, karena yang pertama tidak ada bukti piagam yang kalian upload kalau misalnya kalian itu bercerita dengan bohong. Jadi bukan hanya serta-merta kalian menuliskan saya berprestasi begini, tapi tidak ada bukti fisik dalam bentuk piagam. Jadi semua itu dibuktikan dalam bentuk piagam yang nanti kalian akan upload di link beasiswa unggulan. Jadi itu sih pengalaman aku sedikit mengenai penulisan esai, dan menurutku hal itu penting. Selain karena piagam juga nanti pada saat kalian lulus pemberkasan, kalian juga akan diwawancarai, akan ditanya-tanyai mengenai esai kalian. Jadi kalau kalian paham tentang esai kalian, ya tentu saja kalian bisa lolos beasiswa unggulan ini. Persyaratan berikutnya yang waktu itu aku dapatkan di pendaftaran beasiswa unggulan tahun 2020, yaitu pembuatan surat rekomendasi oleh ketua jurusan. Jadi isinya itu mengenai rekomendasi bahwa aku ini layak mendapatkan beasiswa unggulan karena IPK-ku yang semasa kuliah itu 3,91. Nah, selain surat rekomendasi, ada juga surat pernyataan yang menyatakan bahwa kita sedang tidak terikat dengan beasiswa manapun. Jadi itu ditandatangani oleh kita di atas materai 10.000. Nah, selain itu ada surat aktif kuliah yang menyatakan bahwa kita itu sedang aktif kuliah di semester berapa, dan waktu itu aku ambilnya di fakultasku pengurusan itu, dan ini menyatakan bahwa kita itu memang benar-benar sedang aktif kuliah begitu, tidak sedang cuti. Dan kemudian selain itu ada kartu tanda mahasiswa, yang pastinya kalau teman-teman kuliah, teman-teman mendapatkan kartu mahasiswa kan. Jadi itu salah satu persyaratanku waktu beasiswa unggulan tahun 2020. Kemudian ada KHS terakhir. KHS terakhir ini ialah sebagai bukti benar atau tidaknya IPK yang kita masukkan. Jadi ada KHS kan, itu menyatakan kalau misalnya kita tidak bohong begitu. Jadi dilampirkan kartu hasil studinya yang tertulis memang benar-benar IPK-nya itu berapa. Nah, adapun syarat-syarat yang lainnya itu hanya mengisikan biodata dalam link yang sudah dikasih waktu pendaftaran dan melengkapi beberapa biodata orang tua. Adapun komponen yang aku dapatkan waktu mengeplay beasiswa ini, yang pertama yaitu pembiayaan uang kuliah atau SPP atau biasa disebut uang kuliah tunggal. Jadi masing-masing yang mengeplay ini akan mendapatkan jumlah yang berbeda tergantung uang kuliah masing-masing, karena setiap prodi, setiap fakultas atau setiap universitas itu akan berbeda-beda. Contohnya aku di jurusan kimia Universitas Tadulako, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, waktu itu uang kuliahku sejumlah 1.750.000. Jadi yang dibayarkan oleh pihak beasiswa itu ya 1.750.000. Dan kemudian selain uang kuliah, tenang saja kalian akan mendapatkan uang saku yang tentunya bisa kalian gunakan untuk selama pembiayaan kalian sehari-hari kuliah. Jadi uang sakunya itu menurutku waktu aku tanya-tanya ke teman-teman lain itu semuanya sama jumlahnya, mulai dari pendaftar
1000 lebih bahkan 2000 lebih itu semuanya sama. Uang kuliah yang didapatkan itu sekitar sejumlah sekian, aku cantumkan di sini karena aku lupa juga berapa. Terus selain uang saku, kalian juga akan mendapatkan uang buku. Jadi enaknya jadi beasiswa unggulan itu kalian difasilitasi uang buku. Jadi uang buku ini sejumlah, kalau aku tidak salah, per cair atau per tahap cair itu 900.000. Jadi kalian bisa gunakan untuk pembelian buku dan lain-lain. Itu menurutku sangat worth it karena di beasiswa lain biasanya itu hanya uang kuliah dan uang saku sekian persen yang dibiayai. Selain itu tentu saja beasiswa unggulan ini juga ada laporan pertanggungjawaban. Hanya saja laporan pertanggungjawabannya ini bukan dalam bentuk laporan apapun seperti beasiswa pada umumnya. Laporan pertanggungjawab beasiswa unggulan ini dalam bentuk pelaporan dana dan pelaporan studi. Pelaporan dana ini dalam bentuk kwitansi atau pembayaran uang kuliah kalian setiap semesternya, dan pelaporan studi ini adalah dalam bentuk KHS kalian per semester. Jadi yang mencantumkan IP kalian setiap semesternya. Jadi kalian tidak boleh IP-nya itu di bawah ketentuan beasiswa unggulan. So, buat kalian yang sekarang lagi daftar, lagi cari-cari beasiswa, semangat. Semoga apa yang kalian lagi perjuangkan itu bisa berhasil. Mungkin itu aja yang bisa aku sharing dari pengalaman aku untuk mendaftarkan beasiswa unggulan. See you in my next video.